الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ana bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Al-Hafidh Al-Karim, yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam perjalanan ana menuju Indonesia dan sampailah ke Masjid Darul Hadis Palembang yang kita cintai. Ana juga berterima kasih kepada Al-Ustaz Abul Hajjaj hafizahullah taala yang telah berprasangka baik kepada ana, memberikan kesempatan untuk menyampaikan kepada jamaah sekalian bagaimana perjalanan rihlah kami di negeri Yaman. Nanti akan kita jelaskan secara singkat bagaimana perjalanan dari Indonesia menuju Yaman, kemudian berpulang kembali ke Indonesia, insyaallah. Al-Ustaz Abul Hajjaj adalah guru, bahkan mungkin orang tua dalam dakwah yang sangat ana hormati. Beliau adalah sosok ustaz atau sosok guru yang memiliki perhatian besar terhadap murid-muridnya, senantiasa membimbing, mendidik dan mengayomi murid-muridnya dengan baik dalam hal ilmu akhirat maupun dalam hal ilmu duniawi. Dengan sabarnya beliau hafizahullah taala mendidik kita sampailah kami bisa pergi ke negeri Yaman dan kembali ke Indonesia bertemu kalian semua. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan dalam kehidupannya di dunia dan akhirat. Kemudian ana juga berterima kasih kepada Al-Ustaz Abu Zaki hafizahullah taala, walaupun tidak hadir, mungkin beliau berhalangan, yang beliau hafizahullah taala juga sangat banyak pengorbanan beliau dalam perkembangan Pondok Darul Hadis Palembang yang sangat kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya umur yang panjang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya umur yang panjang dalam keberkahan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ana sangat berterima kasih kepada para jamaah sekalian yang telah berta'awun membantu kami dalam menuntut ilmu ke negeri Yaman. Ana ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan para jamaah sekalian di dunia dan akhirat serta dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya ikhwah rahimakumullah, rihlah ke negeri Yaman bukanlah suatu hal yang baru. Mungkin bagi antum yang baru menuntut ilmu, ini adalah suatu hal yang baru. Rihlah ke negeri Yaman dalam menuntut ilmu, ya. Adapun duniawi di Indonesia cukup. Naam. Rihlah ke negeri Yaman
telah dilakukan oleh para ahli hadis sejak zaman dahulu. Di antaranya ada Al-Imam Abdul Razzaq, kemudian ada Imam Ahmad bin Hanbal yang beliau sampai menjual kedua terompahnya. Terompah itu sendal karena kehabisan bekal. Rahimahullah. Dan juga ada dua sahabat yang diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Siapa itu? Yaitu adalah Mu'adz ibnu Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhuma. Yang mereka berdua diutus ke negeri Yaman untuk mendidik, untuk berdakwah di negeri Yaman dan membimbing orang-orang Islam yang ada di negeri Yaman. Negeri Yaman adalah negeri iman, adalah negeri yang penuh hikmah. Bahkan ahlu Yaman mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, beliau berkata, haddatsana Abul Yaman. Kemudian akhbarana Syu'aib. Haddatsana qala Syu'aib haddatsana Abu Zinad. Qala 'anil A'raj 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. 'Anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ataakum ahlul Yaman ad'afu quluban wa araqqu af'idatan al-fiqhu Yaman wal hikmah Yamaniyah. Di dalam hadis yang lain dikatakan al-imanu Yaman. Naam. Sedikit kita mengenalkan para perawi hadis. Imam Al-Bukhari seorang imam yang ma'ruf. Beliau berkata, haddatsana Abul Yaman, telah menyampaikan kepadaku Abul Yaman. Adik-adik ada yang tahu Abul Yaman? Abul Yaman ini namanya adalah Al-Hakam ibnu Nafi'. Beliau hidup di negeri Syam dan wafat pada tahun 222 Hijriah. Berkata Yahya ibnu Ma'in, beliau adalah orang yang thiqah, orang yang terpercaya. Jadi ketika beliau menyampaikan hadis, maka hadis tersebut bisa dikatakan hadis yang sahih, hadis yang benar. Kemudian Imam Bukhari berkata, kemudian Abu Yaman berkata, akhbarana Syu'aib, telah mengabarkan kepada kami Syu'aib. Siapa Syu'aib di sini? Syu'aib ibnu Abu Hamzah. Beliau adalah tabi'ut tabi'in. Ya, tabi'ut tabi'in. Beliau hidup juga di negeri Syam dan wafat pada tahun 162 Hijriah. Kemudian haddatsana Ibnu Zinad. Ibnu Zinad adalah Abdullah ibnu Zakwan. Beliau termasuk dalam kalangan tabi'in, hidup di Madinah dan wafat pada tahun 130 Hijriah. Yang berikutnya mungkin antum tahu ini. Beliau berkata, haddatsana Al-A'raj, telah menyampaikan kepadaku Al-A'raj. Kalau ini ma'ruf. Ada yang tahu siapa Al-A'raj?
mungkin sering disebut sama Ustazuna Abdul Hajjaj di tengah-tengah pelajarannya. Tahu Andi? Wah, tayyib. Al-A'raj ini Abdurrahman ibnu Hurmuz. Dicatat supaya nanti ketika ditanya tahu, ya. Naam. Beliau juga termasuk di kalangan tabi'in, hidup di Madinah dan wafat pada tahun 117 Hijriah. Kemudian beliau berkata, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Kalau ini tahu ya. Ada yang tahu siapa Abu Hurairah? Tahu Abdul Hakam? Tidak tahu? Tahu? Siapa? Sahabat Nabi. Naam. Namanya? Man? Abdurrahman bin Sakhar. Ahsan. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Hurairah namanya Abu Hurairah. Namun yang terkenal adalah namanya Abdurrahman bin Sakhar. Beliau adalah sahabat yang mulia, dikenal dengan keilmuannya dan zuhudnya. Pada saat itu, ya, di zaman beliau, ketika sahabat yang lain sibuk dengan barang dagangannya, jual belinya, dan sebagian sibuk dengan pertaniannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sibuk dengan ilmu. Beliau bersabar di atas kekurangan, di atas kemiskinan. Demi apa? Demi menuntut ilmu. Dan lihatlah sekarang, setiap umat Islam di seluruh dunia, ya, pasti bisa dipastikan pernah mendengar nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya ikhwah, di Yaman benarlah sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ana lihat sendiri dengan mata kepala ana bahwasanya ahlu Yaman itu adalah orang yang lembut. Ahlu Yaman adalah orang yang sangat menghormati tamu. Ahlu Yaman adalah orang yang pemaaf. Naam. Ana berangkat di tahun 2023, tepatnya 9 Januari, berangkat menuju Yaman. Saat itu kami bertiga. Ana, 2 orang dari Palembang, ya, namanya Abu Ja'far, dan 1 orang, ana lupa dari Kalimantan atau dari Sulawesi. Kami bertiga tanpa ada pembimbing berangkat ke negeri Yaman. Kita berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta itu di Jakarta menggunakan pesawat Etihad, ya. Kemudian transit di Abu Dhabi mengandalkan bahasa Arab, kemudian bahasa Inggris. Ya, kita bertanya di setiap perjalanan, kita bertanya. Karena kenapa? Tidak ada pembimbing. Untung alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ana sampai di sini. Kalau tidak mungkin sudah nyasar ke Afrika sana. Ya, iya. Tidak ada pembimbing. Kami bertiga. Setiap ada pemberhentian selalu bertanya, di mana pintunya, di mana pintu keluar, di mana pesawatnya. Kita transit di Abu Dhabi, kemudian berangkat. Kami menunggu di sana sekitar belasan jam di Abu Dhabi itu, dari malam sampai sore di Abu Dhabi. Kemudian kami berangkat lagi ke Mesir. Di Mesir kita hanya menunggu 4 jam kurang lebih, dan berangkat
sampailah ke Bandara Aden. Qadarullah ma syaa fa'al. Di Bandara Aden ada sedikit masalah perizinan dan kami dicegat, dilarang masuk oleh askari. Askari itu tentara ya, tentara Yaman, dilarang masuk, dilarang keluar dari bandara sebelum surat-suratnya tuntas. Kemudian anak mengatakan dan teman-teman juga membantu mengatakan, wahai askari, kami ini penuntut ilmu jauh-jauh dari Indonesia, negeri yang penuh kenikmatan, ke tempat antum, di negeri antum yang dunianya antum bisa pahami ya, pasir semua di mana itu. Tidak ada seperti kita, ada pohon-pohon, buah-buah banyak. Di sana buah kurma. Iya, kurma buahnya. Untuk menuntut ilmu akhirnya alhamdulillah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-fiqhu Yaman, al-imanu Yaman, al-hikmah Yamaniyah, yang mengatakan atakum ahlu Yaman at'afu quluban. Naam. Ketika tentara tersebut tahu bahwasanya kita adalah penuntut ilmu, beliau langsung membantu kita, memberikan izin, dan alhamdulillah kita bisa keluar dari bandara. Itu kita paniknya sudah luar biasa itu. Sudah sampai Yaman tapi tidak boleh masuk ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Dijemputlah oleh salah seorang ustaz bernama Abu Saleh hafizahullah, jazahullahu khairan atas segala kebaikannya. Dijemput dan di tengah perjalanan ana tertegun melihat bangunan-bangunan yang hancur lebur. Ya. Bayangkan ini Masjid Darul Hadis ini, ya, 2 lantai, itu lantai 2-nya hancur. Dan di dinding bagian luar terlihat bekas-bekas peluru. Melihatnya, masya Allah ini, ya, suatu hal yang sangat asing di negeri kita. Kemudian ana juga tertegun ketika melihat orang-orang yang dengan santainya berjalan membawa senjata. Ya. Jadi mereka jalan, ini AK-47 ini, senjata ada di selendang mereka. Berjalan. Dan memang di sana senjata diperbolehkan. Nah. Kemudian kami diajaklah ke rumah makan. Masuk ke rumah makan, lagi-lagi anak terkaget-kaget melihat rumah makan tersebut. Anak lihat di sana orang-orang duduk, ada pistolnya. Ini AK-47. Ini rumah makan atau rumah mafia ini? Nah, kaget kita, mau pesan jadi takut kan? Mau masuk ini senjata semua ini. Bahaya ini, ya, kalau pengamannya lepas, waduh, ya, bisa berabe. Kemudian sampailah kami ke Markiz Fuyus, ya, alhamdulillah Allah berikan kemudahan dan kelancaran. Dan di Markiz Fuyus tujuan ana dan Abu Ja'far, ya, teman seperjalanan, itu menuju ke Markiz Ad-Dhali' namanya. Ya, jaraknya itu sekitar 3 jam perjalanan dari Markiz Fuyush. Sampai di Markiz Fuyush kami menunggu sebentar, beberapa jam, dan datanglah seorang ikhwan, Al-Ustadz Abu Uwais, dan beliau juga sekarang sudah pulang, sudah mendirikan Wisma Syababul Quran di sana, ada ma'had di sana di Bekasi. Beliau yang menjemput kami dari Markizul Fuyush menuju ke Markiz Ad-Dhali'. Sebelum ke Markiz Ad-Dhali' kita istirahat dulu di sebuah hotel. Lagi-lagi ana heran. Masuk ke hotel, ke kamar, mau merebahkan tubuh untuk beristirahat, ternyata kasurnya keras. Kasurnya keras. Model karpet itu kerasnya.
Mungkin masih lembut karpet sholat itu sejadah itu. Ini luar biasa ini di Yaman ini. Di hotel bisa kasurnya bisa keras, ya, masya Allah. Ya, naam. Istirahat, kemudian kita berangkat ke Markiz Ad-Dhali', dan di sana masya Allah kita disambut oleh para penuntut ilmu yang di sana. Kita dijemput di tempat pemberhentian bus di terminalnya. Kemudian ana langsung ikut darsnya Syekh Abu Hatim membahas kitab fikih tentang waktu itu fikih puasa ya. Waktu itu fikih nikah. Naam. Kemudian kami beristirahat dan mulailah esoknya ana langsung mencari pelajaran yang munasib, yang cocok dengan diri ana. Di Markiz Dhali' ya, itu ada beberapa masyayikh, mas'ulnya atau qaimnya atau ibaratnya kepalanya ya. Qaimnya itu bernama Syekh Yasin At-Tihami. Syekh Yasin At-Tihami ya. At-Tihami ini orang asli Yaman ya. At-Tihami, digelar At-Tihami. Kemudian di sana juga beliau Syekh Yasin hafizahullah taala mengajarkan fikih, mengajarkan dars am dan juga fikih. Kemudian di sana juga ada Syekh Abu Hatim. Syekh Abu Hatim Ad-Dhali'i, di sana beliau mengajarkan tauhid, Kemudian di sana ada Syekh Ahmad Tabaqi. Beliau di sana mengajarkan ilmu nahwu dan sharaf. Dan juga ada Syekh Muhammad Al-Faqih. Ana belajar kepada beliau usul fiqh. Ya, usul fikih. Kemudian di sana juga ada Syekh Khalil As-Sinami. Ana belajar kepada beliau Riyadhus Shalihin dan Kutubut Tafsir. Ya. Belajar Riyadhus Shalihin dan beberapa kitab tafsir yang ringkas. Di antaranya ada kitab tafsirnya Syekh Al-Utsaimin, juz 30, juz 29 dan beberapa kitab yang lain. Kemudian di sana juga ada Syekh Abu Anas ya. Syekh Abu Anas Al-Jailani. Nah, ini kata kita Habib ya. Kata orang Indonesia apa? Habib Al-Jailani. Naam. Kepada Syekh Abu Anas ana belajar mustalahul hadis. Dan memang beliau adalah pakarnya. Dulu beliau belajar di sisi Syekh Muhammad Al-Imam di Markiz Ma'bar, Markiz Darul Hadis Ma'bar. Ana mempelajari mustalah hadis dengan beliau dan beliau pakarnya. Kemudian ana juga mengambil ilmu beberapa kitab-kitab yang tipis kepada para mustafidin. Di antaranya ada Al-Ustadz Adib. Kemudian banyak lagi para mustafidin yang kita ambil dari mereka hafizahumullah beberapa kitab ya. Belajar di Markiz Dhali', ana belajar di sana selama 1 tahun 8 bulan ya, hampir 2 tahun. Selama masa itu ana fokus untuk menghafal Al-Qur'anul Karim di tahun pertama ya. Di tahun pertama alhamdulillah menyelesaikan hafalan 30 juz, dan di tahun kedua itu ana mengambil beberapa dars tadi yang ana sebutkan. Di antaranya ana mengambil dars dalam ilmu nahwu kepada Syekh Ahmad Tabaqi, kemudian juga mengambil dars dalam usul fiqih kepada Syekh Muhammad Al-Faqih, kemudian juga mengambil pelajaran kepada Syekh Abu Anas mustalahul hadis, kepada Syekh Abu Hatim At-Tauhid, dan kepada Syekh Muhammad Ali juga ya. Muhammad Ali ini tauhid juga dan akidah beliau muka akidah. Syekh Muhammad Ali ini akidah, dan kepada Syekh Khalil dan kepada beberapa masyayikh yang lain. Selama 8 bulan alhamdulillah ana menyelesaikan
bisa kita sebut mafatihul ilm, ya, pembuka ilmu. Dalam artian dalam setiap bidang ilmu ana mempelajari beberapa kitab di sana. Karena jika ana mengambil satu bidang ilmu saja sampai ke kitab yang akhir, maka tidak cukup waktunya. Naam. Kenapa? Karena ada 30 juz yang harus dijaga. Ya. Jadi harus dibagi waktunya antara memurojaah hafalan dan juga mempelajari ilmu syar'i. Setelah 1 tahun 8 bulan, pergilah ana memutuskan untuk pindah ke Markizul Fuyush, markiznya para masyayikh. Di sana banyak masyayikh, banyak tullabul ilm yang sudah lama belajar di sana, yang kita bisa mengambil istifadah kepada mereka. Maksud dan tujuan anak pindah ke sana adalah untuk melengkapi pembelajaran yang belum anak pelajari di Markiz Dhali'. Karena ketika di Markiz Fuyush, anak bisa mengambil banyak pelajaran dalam 1 hari. Naam. Namun qaddarullah ma syaa fa'al. Sesampainya di Markizul Fuyush, Allah Subhanahu wa taala menguji kami dengan sakit. Naam. Sakit yang sebelumnya tidak pernah ana duga. Karena ketika di Markiz Dhali', ana dalam keadaan sehat. Jarang sekali sakit. Tiba di Markiz Al-Fuyush, sakit selama 2 pekan. Demam, lemas, tidak nafsu makan dan segala macam. Sudah berobat di beberapa rumah sakit yang berada di dekat Markizul Fuyush, dan mereka tidak bisa menyimpulkan ini penyakit apa. Akhirnya ditemani dengan Al-Ustaz Firhan, yang mungkin santri lama pernah ketemu, ya. Ya, ada yang ketemu sama Ustaz Firhan, ya, kemarin. Beliau sempat ziarah ke markiz. Dan juga Al-Ustaz Idil, ya. Ketemu juga, ya. Ya, bareng mereka berdua kemarin pulang. Mereka berdua menemani ana, merawat ana pergi ke rumah sakit internasional. Setelah di sana barulah diketahui bahwasanya penyakit ini namanya efusi pleura. Ya, ana nggak mengerti tentang itu, ya. Nah, itu tentang antum tanya ke dokter Khalifah, ya. Iya. Kalau itu ana nggak paham. Intinya itu, efusi pleura itu keadaannya adalah ada, setiap manusia itu memiliki namanya cairan pleura, ya. Ya, dokter, ya. Iya, pleura di paru-paru itu di bawah. Dan kadarnya itu 10 mili. Kadarnya cuma 10 mili. Qaddarullah ma syaa fa'al. Punya ana, diagnosa pertama itu 1,5 liter. Jadi paru-parunya tenggelam, ya. Iya, tenggelam, susah napas. Kemudian setelah dicek yang kedua, itu totalnya berjumlah 750 mili. Dan uniknya di Yaman, ya. Jadi antum kalau ke Yaman ini memang benar harus sabar dengan segala keadaan. Ketika mau operasi kecil, ya, mau disedot itu cairannya, disuntikkanlah suntikan ke belakang punggung, ya, di dekat paru-paru. Awalnya anak pikir suntikan itu adalah bius, ya, antibiotik, ya, bius, ya, dokternya namanya bius, supaya kita mati rasa, supaya nanti ketika operasi kecil tidak terasa lagi jarumnya, kan. Ternyata suntikan tersebut itu mengambil sampel untuk ke laboratorium, disedot sama dokternya, keluar cairannya, diletakkan di depan muka anak. Ini cairannya, tolong disimpan. Itu luar biasa, ya. Kita kaget, ternyata ini bukan bius. Kapan biusnya, ya? Berikutnya ditusukkan lagi lah suntikan, bukan suntikan, jarum. Itu luar biasa. Paru-paru itu terasa itu.
masuknya jarum itu. Subhanallah itu. Antum kalau merasakan itu, pokoknya kalau ana hubungin Ustaz Abdul Hajjaj, beliau sudah merintahkan pulang saja. Ya, pulang saja. Kenapa? Karena masyayikh di Yaman itu kalau sakit, mereka berobat bukan di Yaman. Mereka berobatnya ke Mesir atau ke negara-negara yang lain. Kenapa? Ya itu tadi, antum perhatikan. Enggak ada bius dan segala macam. Ya, penanganan medisnya luar biasa di sana. Ya. Kemudian dioperasilah. Operasi pertama keluar sekitar 500 mili. Dan dokter mengatakan ini sampai sini dan akan diulangi esok. Setelah selesai operasi kecil yang pertama, itu anak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, berdoa supaya habis cairannya, jangan operasi lagi. Itu ditusuk jarum itu. Luar biasa di sana, ya. Berdoa yang banyak, alhamdulillah. Ketika ke sana lagi didiagnosa apa namanya dokter yang buat USG ya. Di USG itu dilihat cairannya, alhamdulillah habis. Ya. Habis. Jadi tidak dilaksanakan operasi yang kedua. Nah, pikir kemana ini cairannya? Mungkin lubang dari bekas jarum yang pertama itu belum lepas. Keluarlah dari sana dia. Wallahu a'lam. Intinya habis cairannya. Ya. Itu setelah selesai operasi pertama itu ya, itu nggak ada dikasih apa-apa. Setelah dicabut jarumnya, langsung dikasihkan baju anak, ini baju, silakan pulang. Ya Rabbi, ini nggak ada obat apa atau cairan apa ya, nggak ada sama sekali. Subhanallah. Jadi setelah anak suntik itu, duduk ini pun terasa ini, kayak ada lubang di sini. Mungkin cairannya keluar dari situ ya, supaya habis di akhirnya. Nah, alhamdulillah setelah kurang lebih 1 bulan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan ya, memberikan kesehatan dan kesembuhan total. Setelah itu tidak ada lagi sakit. Memang sakit itu ujian. Yang sebelumnya anak tidak ada sakit, kemudian tiba-tiba sakit. Dan uniknya lagi, ketika anak bertanya kepada dokternya, wahai dokter, sekarang anak mengetahui penyakitnya namanya efusi pleura namanya itu kan. Kemudian anak tanya, dokter, ini sebabnya apa? Anak makan teratur, tidur teratur. Lalu ini sebabnya apa? Dokternya bilang, ada ihtimal katsir katanya. Ini kemungkinannya banyak. Cuma jawab itu. Subhanallah, ini dokter Yaman memang benar-benar kayaknya itu bukan dokter itu kayaknya. Dokter jadi-jadian itu. Kalau di Indonesia kita pergi ke dokter, diobati ya sesuai dengan prosedur medis, kemudian kita diberitahu ini penyebabnya adalah penyakit ini, penyebabnya seperti ini. Nah, nanti antum cara mengatasinya seperti ini, dijelaskan semua. Kalau di Yaman itu tadi. Jadi antum jangan sampai sakit ya. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum pergi ke Yaman, usahakan jangan sampai sakit. Minum itu habatus sauda atau propolis dan segala macamnya, vitamin supaya tetap sehat. Setelah selesai sakit, alhamdulillah diberikan kesehatan. Pergilah anak ke Markis Al-Fuyush. Di sana anak belajar kepada beberapa masyayikh. Kemudian diadakanlah daurah Qur'aniyah, daurah menghafal Al-Qur'anul Karim dalam waktu 100 hari. Ya, dalam waktu 100 hari. Dan melalui beberapa tes. Tesnya tidak sekali, berkali-kali tesnya, sampai bisa diterima di daurah tersebut. Naam. Tes yang pertama
itu kita disuruh memutkinkan atau menguatkan hafalan 5 juz. Dari Al-Ahqaf sampai ke surat An-Nas ya. 5 juz. Kemudian pertanyaannya 10. Yang setiap pertanyaannya itu bacanya kita itu meneruskan bacaan dari ustadz ya. Jadi ustadznya membaca ayat, kemudian kita melanjutkannya, dan ketika melanjutkannya itu 1 halaman ternyata. Yang ana pikir mungkin cuma beberapa ayat ya. Beberapa ayat, misalkan idza zulzilatil ardu zilzalaha, terus kita lanjutkan wa akhrajatil ardu athqalaha ya. Terus mungkin beberapa ayat saja. Ini ana sudah baca ini. Jawab pertanyaan ustadz, jawab, kok tidak disuruh berhenti? Kapan ini suruh berhentinya? Selesai 1 halaman, bahkan lebih, baru disuruh hasbuk. Soal pertama baru selesai. Soal kedua begitu juga. Dan alhamdulillah 10 soal ana jawab dengan lancar. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, kecuali 1 soal. Soal terakhir. Soal terakhir adalah surat Al-Qadr. Wallahu alam kenapa. Di surat Al-Qadr itu ustadznya langsung memerintahkan baca surat Al-Qadr. Ana baca di ayat keempat macet. Diulang lagi sama ustadz, diulang lagi berkali-kali sampai beberapa orang yang lain itu sudah selesai ujiannya, sudah selesai tesnya. Mereka sudah pulang semua, baru ketemu jawabannya, baru ketemu lanjutan ayatnya. Ustadznya tersenyum-senyum. Kata ustadz tersebut, sebenarnya ana diizinkan, dibolehkan untuk memberitahu antum. Namun ana mau melihat bagaimana usaha antum dalam menemukan ayat tersebut. Akhirnya ketemu. Setelah orang semua pulang, orang sudah selesai semua, ana sendirian. Itu sudah keringatan, itu sudah panas, ya, panik, deg-degan itu ya. Nah, ini sudah pulang semua ini. Ana belum pulang sendiri. Alhamdulillah. Tes pertama lulus. Tesnya diadakan di Markis Al-Fuyush. Kemudian lanjut lagi. Tes kedua diadakan di Markis di daerah Yafi namanya. Daerah Yafi ini daerah pegunungan, ya. Pegunungan ini dingin, tidak seperti Markis Al-Fuyush. Markis Al-Fuyush ini dia dekat dengan laut, sehingga panas, ya. Dan ketika panas itu terakhir itu ada sampai 45 derajat. 45 derajat. Yang kalau antum jalan sedikit itu keringat bercucuran. Naam. Kalau sendalnya sendal karet itu lengket di keramik ya, di tanah itu. Meleleh dia bawahnya itu. Dan luar biasa panasnya ketika kita pakai. Ketika antum berwudu, air yang keluar air panas. Ya. Air panas itu antum berwudu itu. Sudahlah matahari panas menyorot ke kita, berkeringat, airnya air panas. Luar biasa antum kalau musim panas di Markizul Fuyush. Ya, kita lanjutkan. Tes kedua diadakan di Yafi, di satu masjid namanya Masjid At-Taqwa, ya. Di masjid tersebut dites selama 1 pekan. Selama 1 pekan kita diperintahkan untuk menghafal 6 halaman per hari. Yang tadi Anda sudah jelaskan ringkas sama halaqah tahfidz, ya. 6 halaman ini kita itu cuma diberi jatah salahnya 6. Ya, jatah salahnya berapa? 6. Jadi 1 halaman itu antum cuma boleh salah satu kali. Ya. Jadi benar-benar harus lancar. Sudahlah dikasih jatah salahnya 6, cuma 6, ya. Dikasih waktu pula. Dikasih waktu 10 menit. Yang kalau hitungan kasarnya 1 halaman itu berarti kita harus baca selama 1,5 menit, ya. Bacaan hadar, bacaan cepat. Dan itu harus lulus setiap harinya.
Harus lulus setiap harinya. Jadi sehingga ketika antum tidak lulus di hari ini menjadi hutang untuk hari esok. Kalau hari ini misalkan antum macet hafalannya, salah lebih dari 6, salah 7, langsung di stop. Ulangi besok. Dan besok antum setoran 12 halaman dalam waktu 10 menit. Dalam waktu berapa? 10 menit. Jadi antum harus baca satu halaman itu kurang dari 1 menit. Nah, itu resikonya ya. Jadi jangan sampai satu hari itu ketinggalan. Antum ketinggalan 1 hari, selesai. Bisa-bisa antum pulang lagi ke markis masing-masing ya, ke markis Fuyus, nggak diterima di daurah tersebut. Nah, ujian yang sepekan itu, alhamdulillah, ana ada 1 hari yang tidak lulus. Tapi Allah Subhanahu wa taala membantu ana. Keesokan harinya ana setorkan 12 halaman dalam waktu 10 menit. Ustadznya juga kaget. Kemarin antum ini macet-macet nih beberapa halaman ini. Sekarang antum baca 2 kali lipat, waktu 10 menit lancar. Salahnya cuma 2. Alhamdulillah, Allah beri kemudahan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, antum azan dulu. Silakan, tafadhal yang azan. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah tes yang keberapa? Yang kedua ya. Pertama tes di Markiz Fuyush, kemudian tes yang kedua di Yafi' selama 1 pekan ya. Setelah 1 pekan tersebut, kita dikumpulkan dan diumumkan nama-nama yang tidak mampu mengikuti daurah. Akhirnya banyak itu. Yang tadinya berjumlah kurang lebih ada 90 orang ya. Tersisa menjadi hampir 50 orang atau hampir 40 lebih ya, nggak sampai 50. Jadi hampir setengahnya gugur ya. Yang tidak siap itu luar biasa. 6 halaman antum ngafal sehari. Ini antum ngafal 1 halaman sehari sudah, aduh Ustaz berat ya. Nah ini 6 halaman tidak boleh salah. Kalau salah ngulang besoknya. Nah alhamdulillah lulus. Kemudian tes ketiga itu selama kurang lebih 20 hari ya. 30 hari sampai selesai Ramadan ya, dari awal Ramadan sampai selesai Ramadan itu dites, dilihat perkembangan setiap hadirin ya, setiap orang yang mengikuti daurah, ashabut daurah itu dilihat perkembangannya. Kemudian setelah dilihat perkembangan di bulan Syawal, di akhir Ramadan belum Syawal, dipulangkan lagi beberapa orang, sehingga yang dari tadi hampir 50 orang berkurang lagi. Beberapa orang gugur. Kenapa gugur? Karena banyak hutangnya. Naam, ya. Ada 1 hari tidak setoran, ada yang ulang murojaahnya. Jadi kita ketika di bulan Ramadan itu diberikan 6 halaman, kemudian 10 halaman disetorkan kepada ustadz, 10 halaman ini murojaah. Kemudian 10 halaman lagi disetorkan kepada teman ya, teman kita. Ya, dipasang-pasangkan ketika itu. Dan semua itu ditentukan tidak boleh salah lebih dari 6. Salah lebih dari 6 konsekuensinya diulang esok hari. Jadi kalau antum murojaah 10 halaman ini salahnya 7, berarti besok antum harus setoran berapa? 20 halaman. 20 halaman antum setor. Salah lagi lebih dari 6, besoknya setor berapa? 30 halaman. Dan itulah yang membuat beberapa orang gugur. Jadi benar-benar antum itu harus mutqin hafalannya, harus kuat hafalannya. Naam. Itu tes ketiga. Kemudian ada lagi, sebenarnya bukan tes, namun
di liburan yang kedua ya, ketika Idul Adha itu, iya ketika Idul Adha itu ada beberapa yang pulang tapi nggak balik lagi ke daurah. Kenapa? Berat, bosan. Selama 1 hari antum di dalam masjid, tidak kemana-mana. Ya, kalau ada keperluan itu mustafidnya, ustadznya yang keluar belikan keperluan. Perlu apa? Nanti titipkan uang, beliau yang ke pasar. Kita di dalam masjid selama 100 hari. Ya, lihat ke kiri orang menghafal, kanan orang menghafal. Semua yang menghafal di masjid tersebut. Masya Allah. Berkah masjid tersebut. Banyak membaca Al-Quran di sana. Dan tentunya bosan. Sehingga pada saat liburan Idul Adha, kita dikasih libur hampir 1 pekan, hampir 7 hari. Itu ada beberapa orang yang tidak kembali lagi. Ya. Sehingga tersisalah sekitar 30 orang kurang lebih. Yang alhamdulillah lulus sampai akhir daurah. Naam, di akhir daurah alhamdulillah kita buat wisuda, diundang pihak pemerintah dan orang-orang tua di sekitar sana, kemudian para masyayikh. Dan yang anak kaget itu yang membuat kami terkejut adalah datangnya Syekh Abdullah Mar'i. Syekh Abdullah Mar'i adalah qaimnya Fuyush. Ya. Beliau adalah ketuanya, penanggung jawabnya Markiz Al-Fuyush. Yang belum tentu penuntut ilmu yang ada di Markiz Fuyush itu sempat bersalaman dengan beliau. Karena saking ketatnya penjagaan. Syekh Abdullah Mar'i itu dijaga 6 tentara. Antum bayangkan, ya. Berapa? 6 tentara. Di depan 2, belakang 2, samping kiri kanan 2. Pegang AK-47 semua. Antum mau dekat, lihat tentara sudah begini, takut kita ya. Iya. Jarang ada yang bisa bersalaman dengan beliau, hafizahullah. Dan ketika beliau datang, seluruh orang peserta daurah itu menyalimi beliau. Dan apa istilah kita, cipika-cipiki ya. Ya, itu. Alhamdulillah. Kemudian setelah daurah selesai, ana kembali ke Markizul Fuyush beberapa saat dan ana pergi lagi ke Markiz Dhali'. Ya, sebelum itu ana sempat ke Markiz Yafi'. Di Markiz Yafi' ini qaimnya adalah Ustaz Syekh Abu Zakaria, Syekh Zakaria ya. Syekh Zakaria di sana. Di sana ana tinggal selama beberapa hari ziarah, berkenalan dengan beliau, kemudian ke Markiz Dhali' lagi. Kenapa ke sana lagi Ustaz? Ke sana ana menemui Syekh Salah Abu Abdul Aziz Salah Ad-Dhali'i. Beliau adalah pakar qiraahnya Markiz Dhali'. Menguasai 10 qiraat dengan sanad dan ijazahnya, dan memang sanadnya beliau itu ali ya, tinggi ya. Para ulama, para imam-imam terdahulu, para salaf itu sangat mencintai sanad yang tinggi. Karena kenapa? Semakin sedikit perawinya, maka semakin sedikit pula kesempatan untuk berdusta di dalamnya. Difahami? Jadi kalau cuma ada 3, ini kesempatan bohongnya kecil. Tapi kalau ada dari siapa nama antum? Dari Rifki sampai ke Holia. Ini kesempatan dustanya besar. Ada kesempatan berbohong di dalam itu. Beliau ini memiliki sanad yang ali, sanad yang tinggi. Dan ana belajar kepada beliau, qaddarullah ma syaa fa'al, karena waktu yang telah ditentukan ya. Waktu yang telah ditentukan untuk pulang ke Indonesia. Yang ana dapatkan dari beliau adalah sanad ijazah Al-Fatihah 7 qiraah. Ya, 7 qiraah. Mungkin nanti akan kita baca di dalam salat ya, biar antum nanti, tapi dijelaskan dulu ya. Nanti antum bingung bacaannya. Ada bacaan Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ada pula bacaan Ihdinas siratal mustaqim. Mana shotnya Ustaz? Ada pula bacaan
siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada lagi bacaan siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ya, tapi nanti kita jelaskan dulu ya, mungkin nanti ada pembelajarannya sehingga ketika antum sudah paham semua, sudah tahu semua, baru kita bisa membacakannya di salat 5 waktu ya. Naam. Setelah mendapatkan sanad itu, tibalah waktu kepulangan anak ke Indonesia. Alhamdulillah, sebelum pulang ke Indonesia, guru kami Al-Ustaz Abdul Hajjaj hafizahullah taala, beliau memberikan kami kesempatan untuk bisa ke Mekah dalam rangka melaksanakan ibadah umroh. Yang belum tentu ya ikhwah, belum tentu semua orang mampu ke sana. Ada yang kaya namun fisiknya sakit, fisiknya tidak mampu. Ada yang fisiknya mampu namun hartanya tidak cukup. Ada yang fisik dan hartanya mencukupi, fisiknya sehat, segar bugar, hartanya banyak, namun tidak ada waktu. Sibuk dengan perusahaannya, sibuk dengan kerjanya, tidak ada waktu untuk ke sana. Maka ana sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada seluruh orang yang membantu ana untuk pergi ke Mekah dalam melaksanakan ibadah umrah. Di sana ana berdiam diri selama kurang lebih 10 hari ya. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk ziarah ke Masjid Nabawi selama 4 hari. Di sana ana juga pergi ke Jabal Uhud, pergi ke Masjid Quba, kemudian masuk ke dalam Raudhah ya. Ada yang tahu Raudhah? Tidak tahu Ustaz, tidak tahu. Raudhah itu adalah yang dikatakan Rasulullah SAW, ada taman surga di antara rumahku ya dan Masjid Nabawi. Nah, kemudian juga ana sempat menziarahi makamnya Rasul. Ya, jadi makamnya Rasul SAW itu di sebelahnya itu ada makam Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kemudian pulanglah ke Jakarta dengan selamat, sentosa dan semuanya lancar dalam perjalanan. Alhamdulillah, tiba di Jakarta, kami menghampiri keluarga kami di sana sekitar 1 pekan. Kemudian beberapa hari lalu, hari Kamis siang ba'da zuhur ya, sampailah kami ke Masjid Darul Hadis yang kita cintai. Nasihat ana kepada kita semua ya, kepada para penuntut ilmu, pejuang agama Allah Subhanahu wa taala ya. Ini antum-antum semua ini berjuang ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Ya, di zaman yang penuh fitnah ini antum diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Ar-Rahman Ar-Rahim, oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, antum diberi kenikmatan Islam. Kemudian kedua, antum diberi kenikmatan bermanhaj salaf, manhaj yang lurus ya, tidak ada kesesatan di dalamnya. Yang ketiga, antum diberi kesempatan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga ini yang sangat luar biasa, nikmat yang sangat besar ya. Lihat berapa banyak syabab di Palembang ini ya. Jangan di Palembang, di Sako ini, Sematang Borang ini ya, mungkin ratusan para pemudanya, ratusan mungkin. Tapi yang datang ke masjid, yang hadir di majelis ilmu, yang rela bersabar untuk menuntut ilmu berapa? Ah, ini antum ini. Jadi ana nasihatkan kepada para penuntut ilmu ya, semangat dalam menuntut ilmu. Kemudian juga jangan berhenti di Darul Hadis saja. Menuntut ilmulah kalian ke negeri para ulama. Antum pergilah ke negeri Yaman. Naam, di sana banyak sekali ilmu yang belum kita pelajari di Darul Hadis. Dan antum belajar langsung ke sumbernya, ke para masyayikh. Dan tentunya beda, sangat berbeda.
Sangat berbeda ketika ana yang mengajar atau Ustazuna Abdul Hajjaj yang mengajar dengan para masyayikh. Naam, sangat berbeda. Ilmu mereka itu luar biasa. Ya, pemahaman mereka itu mendalam. Jadi ketika menjelaskan, ketika kita bertanya, mereka menjawab dengan wadih, dengan jawaban yang jelas, dengan jawaban yang terang, sehingga tidak ada keraguan-raguan ya dalam menyikapi atau mempelajari ilmu agama. Tidak ada lagi keraguan-raguan ketika antum ada syubhat, langsung tanyakan pada para masyayikh, langsung dijawab, dijelaskan secara rinci, dan antum jadi terang, jadi tahu syubhatnya, bantahannya, ya. Jadi jangan antum berhenti hanya di darul hadis, berangkatlah ke luar negeri, ke negeri para ulama. Antum bisa ke negeri Yaman, atau jika Allah Subhanahu wa taala memberikan antum kemudahan, antum bisa ke Madinah Al-Munawwarah atau ke Masjidil Haram. Naam, berangkat ke sana. Mereka para masyayikh ilmunya lebih tinggi tentunya dan lebih dalam pemahamannya terhadap suatu permasalahan ilmu. Tapi mungkin sampai sini saja yang ana sampaikan. Kalau disampaikan semuanya mungkin 2 hari baru selesai, ya. Ini belum ana ceritakan hal-hal kecil atau hal-hal unik yang lainnya, banyak sekali. Kami pernah naik mobil, ya, kacanya lepas. Itu bayangkan, kaca mobilnya lepas. Subhanallah, ya, bisa seperti itu. Antum pernah itu naik mobil Hilux itu, ya, itu isinya orang luar biasa banyak sekali, bertumpuk-tumpuk, dempet-dempet seperti ini, ya, ziarah. Dalam rangka apa? Ziarah, dalam rangka menyebarkan ilmu, ya. Jadi mereka biasa di sana di negeri Yaman itu, di markis-markis ilmu di Darul Hadis itu biasanya setiap hari Kamis atau hari Jumat, ya, markis itu mengirim para mustafidin, para penuntut ilmu, dikirim ke desa-desa. Kemudian mereka muhadharah, mereka memberikan ceramah di sana, ya, memberikan ceramah. Dibawalah misalkan 20 orang dalam mobil kecil, antum sempit-sempitan di mobil itu, luar biasa. Kemudian diletakkan di masjid ini 2 orang, masjid ini 2 orang, di masjid sana 2 orang. Di sana kita kalimah. Nah, kita sampaikan hadis Rasul, sampaikan ayat-ayat Al-Quran, tafsirnya dan segala macamnya. Yang kadang yang hadir cuman 2 orang, ya, yang hadir cuma berapa? 2 orang. Tapi kita anggap saja semua itu terisi semua sama para jamaah, ya, tersemangat saja muhadharah itu. Yang hadir 2 orang, yang hadir 5 orang, 10 orang. Namanya berdakwah. Naam. Sekarang enak ini, banyak yang hadir. Jadi semangat kan kalau mau menyampaikan. Kalau yang hadir cuman Abdul Hakam, yang hadir cuman Yusuf misalkan, berdua aja Yusuf. Kira-kira ustadznya lesu juga, ya. Apalagi cuma Wandi dewean yang hadir. Nah, Wandi dewean yang hadir. Ustadznya tadi sudah nyiapkan murojaah segala permasalahannya. Nah, dijelaskan, ditulis lagi, disalin ulang. Pas nak jelaskan cuma Wandi. Tapi begitulah di Yaman, ya, muhadharah di sana. Baik, kita cukupkan. Mungkin kalau mau lanjut bisa lanjut, tapi di majelis berikutnya. Tayyib. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.